Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Setiarini. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 7 tentang optik, yaitu sifat-sifat cahaya. Pada praktikum ini mempunyai tujuan yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Percobaan pertama, pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya sudah menyusun cermin datar, berkas cahaya, dan ada lampu senter. Seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati berkas cahaya. Jalannya cahaya setelah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besar. Seperti ini. Terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya adalah sudut I itu sama dengan sudut R. Di percobaan kedua, cahayanya saya akan menggantinya dengan laser. Di sini, ketika sudut saya menaruhnya di 90, maka sudut pantul besarannya juga sama di 90 derajat. Ketika saya menaruhnya di 30, sudut 30, maka besar pantulnya juga 30 derajat. Percobaan selanjutnya, di sini saya akan menggunakan lilin yang saya letakkan di depan cermin datar, dan saya akan mengamati bayangannya selama lilin ini saya geserkan. Ya. Kemudian saya akan menulis sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Sini. Setelah saya meletakkan lilin di depan cermin datar, bayangan yang muncul adalah bayangan yang besar, tegak lurus, dan maya. Saat saya menggeser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser. Sesuai dengan arahan tangan saya. Ketika saya dekatkan dengan bayangan, dia juga mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak bayangan dan cermin. Di sini, ketika saya lihat, jaraknya ada di 15 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini, ketika saya mendekatkan cermin cembung pada lilin, seperti ini ya, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada tembok ini menyebar, dan ketika saya jauhkan, cahayanya juga semakin
luas. Jadi, sifat bayangan dari cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan berikutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika cermin cekung saya dekatkan di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mempunyai sifat mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin cekung didekatkan seperti ini, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, sifat yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung berada di tengah-tengah, seperti ini, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, pengukuran antara jarak bayangan di sini antara lilin dengan jarak adalah 20 cm. Maka jarak antara lilin dengan cermin adalah 10 cm. Yang kedua, ketika saya menggeser di sini kira-kira di sini adalah 25 cm. Maka jarak antara lilin dengan cermin adalah 12,5 cm. Yang ketiga, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak tampak pada layar. Kemudian saya akan mengukurnya. Di sini sekitar 60 sama 15, 75 cm.